Ketika kita mendengar nama Tiongkok atau Cina, yang sering muncul dalam benak kita adalah sebuah negara besar dengan tembok raksasa, makanan unik, ekonomi super kuat, teknologi canggih, dan barisan produk murah yang tersebar ke seluruh dunia. Tapi di balik megahnya pencapaian ekonomi dan modernitas yang begitu cepat, ada satu sisi gelap yang jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu realitas kehidupan masyarakatnya yang penuh tekanan, rasa takut, dan yang mencolok adalah kekosongan spiritual. Salah satu ciri yang paling mencolok dari masyarakat Tiongkok modern adalah budaya diam yang luar biasa kuat. Masyarakat diajarkan secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak terlalu banyak bicara, apalagi soal hal-hal yang bersinggungan dengan negara, agama, atau kepercayaan pribadi. Banyak dari mereka yang tumbuh besar dengan rasa takut. Takut diawasi, takut salah bicara, takut mengkritik pemerintah, dan pada akhirnya, takut juga untuk menyuarakan pencarian spiritual yang berbeda dari garis yang sudah ditentukan negara. Dalam banyak kasus, bahkan keluarga sendiri menjadi agen represi secara tidak sadar. Anak kecil sejak dini sudah diajarkan untuk jangan ikut campur urusan orang dewasa, jangan tanya soal agama, atau jangan terlalu percaya pada hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi, apalagi setelah era revolusi kebudayaan yang begitu traumatis bagi masyarakat Tiongkok. Kepercayaan terhadap agama dan nilai-nilai spiritual perlahan-lahan dikebiri dan diganti dengan satu nilai utama, loyalitas terhadap negara dan kerja keras demi ekonomi. Kalau kita mau membayangkan seperti apa hidup sebagai warga Tiongkok biasa, bayangkan dirimu hidup dalam dunia yang setiap langkahnya adalah kompetisi. Dari kecil, anak-anak di Tiongkok harus berjuang keras untuk bisa masuk ke sekolah yang bagus. Bukan cuma belajar sampai malam, tapi juga ikut les tambahan, latihan ini itu, dan bahkan dipaksa orang tua untuk jadi yang terbaik meskipun harus kehilangan masa kecilnya. Mereka tumbuh dengan mentalitas bahwa hidup adalah perlombaan, bukan pencarian makna. Ketika mereka tumbuh dewasa, tekanan itu tidak berkurang, justru malah semakin berat. Cari kerja di kota besar seperti Beijing atau Shanghai bukan cuma soal skill, tapi juga soal koneksi. Kalau tidak punya guangxi atau jaringan sosial yang kuat, maka kamu dianggap tidak punya daya saing. Belum lagi harga rumah yang luar biasa mahal, biaya hidup yang terus meningkat, dan tekanan sosial untuk menikah dan punya anak di usia tertentu. Semua ini menciptakan masyarakat yang sangat sibuk dengan bertahan hidup, sampai tidak ada waktu untuk berpikir tentang hal-hal yang sifatnya spiritual atau keagamaan. Di tengah tekanan seperti ini, agama atau keyakinan spiritual jadi terasa seperti kemewahan, yaitu sesuatu yang hanya bisa dilakukan kalau hidup sudah nyaman. Tapi sayangnya, kenyamanan seperti itu hampir mustahil didapat oleh masyarakat biasa di Tiongkok. Maka mereka pun hidup dalam rutinitas kerja, bayar tagihan, dan mengejar target hidup yang tidak pernah selesai. Dalam keadaan seperti ini, siapa yang sempat bertanya soal Tuhan? Salah satu kekuatan besar dari pemerintah Tiongkok adalah kemampuannya dalam mengatur opini publik melalui propaganda yang sangat masif dan konsisten. Sejak anak-anak mulai sekolah dasar, mereka sudah dijejali dengan nilai-nilai ideologi komunis, yaitu cinta tanah air, kesetiaan pada partai komunis, dan kebanggaan atas pencapaian negara. Media, buku pelajaran, hingga acara TV, semuanya disesuaikan dengan narasi resmi dari pemerintah. Tidak ada ruang untuk narasi alternatif, apalagi yang berasal dari nilai-nilai religius yang berbeda. Keberadaan agama seringkali dianggap sebagai ancaman bagi stabilitas negara. Pemerintah melihat agama sebagai sesuatu yang bisa memecah belah masyarakat, membentuk loyalitas ganda, dan bahkan mengancam kekuasaan politik. Karena itu, secara halus maupun kasar, negara mendorong masyarakat untuk memisahkan diri dari praktik-praktik keagamaan. Gereja-gereja bawah tanah dibubarkan, masjid diawasi ketat, dan bahkan simbol-simbol agama tertentu dilarang ditampilkan di ruang publik. Di sisi lain, Partai Komunis Tiongkok atau PKT sendiri juga membentuk semacam sistem kepercayaan pengganti, di mana negara dan partai dijadikan sebagai objek loyalitas tertinggi. Maka tidak heran jika masyarakat Tiongkok lebih percaya kepada pemerintah ketimbang Tuhan. Dalam struktur berpikir mereka, pemerintah adalah penjaga kehidupan, sedangkan agama hanyalah cerita lama yang dianggap tidak relevan di era modern.
Internet memang ada di Tiongkok, tapi bukan seperti yang kita kenal di negara-negara demokratis. Situs-situs seperti Google, Facebook, Instagram, YouTube, bahkan Wikipedia, semuanya diblokir. Informasi yang boleh diakses masyarakat sudah disaring terlebih dahulu. Mereka tidak bisa dengan mudah mencari tahu tentang agama-agama di dunia, sejarah spiritualitas manusia, atau bahkan diskusi-diskusi filsafat yang membahas eksistensi, moralitas, dan kehidupan setelah mati. Sistem ini dikenal dengan istilah Great Firewall of China atau tembok digital yang membatasi informasi yang bisa masuk. Akibatnya, generasi muda di Tiongkok tumbuh dalam ekosistem informasi yang sangat terbatas dan dikontrol ketat. Mereka bisa jadi pintar secara teknis, ahli matematika, ilmuwan hebat, insinyur jenius, tapi kosong secara spiritual. Mereka tumbuh dengan pikiran bahwa agama itu primitif, tidak ilmiah, dan tidak relevan. Karena mereka tidak tahu apa-apa tentang agama, mereka juga tidak merasa kehilangan apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, agama bukan hanya sulit untuk dipeluk, tapi bahkan sulit untuk dikenali. Generasi muda Tiongkok tidak melihat agama sebagai kebutuhan, melainkan sebagai sesuatu yang asing dan bahkan membingungkan. Mereka lebih akrab dengan konsep-konsep seperti nasionalisme, teknologi, sains, dan materialisme, ketimbang kasih sayang Tuhan atau kehidupan setelah mati. Memang, kalau kita lihat sekilas, Tiongkok masih punya banyak kuil, patung dewa, dan perayaan seperti Imlek atau Qingming. Tapi mayoritas orang Tiongkok tidak melihat itu sebagai praktik keagamaan. Bagi mereka, itu hanyalah tradisi kebudayaan, warisan leluhur, atau bahkan sekedar alasan untuk libur atau berkumpul keluarga. Tidak ada unsur ketundukan pada kekuatan ilahi seperti dalam agama-agama besar. Contohnya, ketika mereka membakar dupa atau memberi sesaji, itu lebih bersifat simbolik daripada spiritual. Mereka melakukannya karena sudah begitu dari dulu, bukan karena benar-benar percaya pada Tuhan atau roh leluhur. Mereka menghormati tradisi, tapi tidak menyatu dengannya secara spiritual. Ada semacam kehampaan dalam praktik-praktik itu. Sebagian besar masyarakat tidak tahu lagi siapa itu Konfusius, apa ajaran Taoisme, atau bagaimana ajaran Buddha masuk ke daratan Tiongkok. Mereka hanya tahu bahwa itu semua adalah bagian dari sejarah kuno yang kini sudah tidak cocok lagi untuk era modern. Pendidikan yang mereka terima pun tidak banyak memberikan ruang untuk memahami nilai-nilai spiritual dan ajaran-ajaran tersebut. Agama tradisional dipelajari sebagai mata pelajaran sejarah, bukan sebagai jalan hidup. Perkembangan kota-kota besar di Tiongkok berjalan dengan sangat cepat. Gedung-gedung pencakar langit dibangun dalam hitungan bulan. Jalan tol dan kereta api menjalar ke berbagai pelosok, dan gaya hidup urban makin mendominasi. Tapi di balik itu semua, muncul gaya hidup yang serba cepat dan individualistik. Masyarakat kota sibuk dengan pekerjaan, mengejar promosi, atau berinvestasi. Waktu untuk diri sendiri pun seringkali tidak ada, apalagi untuk kegiatan spiritual. Dalam kehidupan urban seperti ini, agama seringkali dianggap sebagai penghambat. Ibadah dianggap membuang waktu, meditasi dan kontemplasi dianggap kuno, berdoa dianggap tidak rasional. Akhirnya, orang-orang jadi terbiasa hidup tanpa agama bukan karena mereka anti, tapi karena mereka tidak pernah ada ruang untuk mengenalnya. Kalau kita memahami mengapa mayoritas masyarakat Tiongkok hari ini tidak beragama, kita tidak bisa mengabaikan peran ideologi komunis. Bukan hanya sebagai sistem politik, komunisme di Tiongkok bertransformasi menjadi semacam keyakinan pengganti, bukan lagi hanya teori ekonomi dan pemerintahan, tetapi menjadi panduan hidup yang menembus sampai cara berpikir warganya. Sejak awal kemunculannya, komunisme memang tidak pernah bersahabat dengan agama. Karl Marx, tokoh utama komunisme, secara eksplisit pernah menyebut agama sebagai candu bagi masyarakat. Menurut komunisme, agama adalah bentuk khayalan yang menyesatkan. Karena agama menawarkan penghiburan palsu dan membuat orang lupa pada perjuangan sosial yang nyata. Ketika ideologi ini dibawa masuk ke Tiongkok oleh Mao Zedong dan Partai Komunis Tiongkok atau PKT, mereka menerapkan prinsip anti-agama ini secara ketat. Bagi Mao Zedong dan para pemimpin revolusi lainnya, agama bukan hanya tidak berguna, tapi berbahaya, karena bisa menciptakan loyalitas ganda, membangkitkan perlawanan batin, dan menyulitkan pembentukan masyarakat yang sepenuhnya tunduk pada negara. Maka disinilah dimulai proyek besar penghapusan agama di Tiongkok.
Salah satu momen paling menentukan dalam hubungan antara negara dan agama di Tiongkok adalah revolusi kebudayaan yang dimulai pada tahun 1966. Selama lebih dari 1 dekade, Mao Zedong meluncurkan gerakan radikal untuk menghapus semua unsur budaya lama yang mereka sebut sebagai 4 lama, yaitu pemikiran lama, budaya lama, kebiasaan lama, dan tradisi lama. Di dalamnya termasuk semua jenis praktik keagamaan dan kepercayaan tradisional. Selama masa ini, ribuan kuil, gereja, dan masjid dihancurkan, patung-patung Buddha dipenggal, kitab-kitab suci dibakar, dan tokoh-tokoh agama ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. Biara-biara kosong, dan para biksu, pastor, serta imam dipaksa untuk bekerja sebagai buruh. Mereka yang tetap menjalankan ibadah secara diam-diam pun harus hidup dalam ketakutan karena pengawasan negara yang sangat ketat. Yang lebih menakutkan, ini semua terjadi bukan hanya karena kebijakan dari atas, tetapi juga karena dukungan dari rakyatnya sendiri, terutama anak-anak muda yang tergabung dalam kelompok fanatik yang disebut Red Guards. Mereka dibina untuk menjadi tentara ideologis yang menghancurkan semua yang dianggap kuno dan tidak sesuai dengan semangat revolusi. Dalam masyarakat seperti ini, agama bukan hanya dilarang oleh negara, tetapi juga dibenci oleh sebagian rakyatnya sendiri. Setelah revolusi kebudayaan, Tiongkok memang mengalami berbagai reformasi dan pelonggaran di bawah Deng Xiaoping dan generasi pemimpin selanjutnya. Tapi, satu hal yang tidak pernah berubah, posisi negara sebagai otoritas moral tertinggi, bukan agama. Di Tiongkok modern, negara bukan hanya membuat hukum dan aturan, tetapi juga mengklaim sebagai sumber nilai, kebenaran, dan etika. Dalam masyarakat seperti ini, tidak ada ruang untuk nilai moral yang berasal dari agama. Karena agama dianggap sebagai sistem nilai alternatif, maka ia harus dijinakan dan dihapus sama sekali. Pemerintah tidak ingin ada otoritas lain, termasuk otoritas spiritual, yang bisa membentuk pandangan masyarakat. Mereka ingin agar semua warga melihat negara dan partai sebagai satu-satunya pemandu hidup mereka. Dalam banyak hal, negara menggantikan peran Tuhan. Ia yang mengatur, mengawasi, memberi, dan menghukum. Hal ini sangat kentara dalam sistem pendidikan di Tiongkok. Anak-anak diajarkan untuk menghormati pemimpin negara seperti Mao Zedong layaknya nabi atau orang suci. Foto Mao Zedong bahkan digantung di rumah-rumah, kuil, bahkan beberapa tempat ibadah tradisional. Lagu-lagu revolusi dinyanyikan seperti doa, dan para murid menghafal pidato-pidato ideologis layaknya ayat di kitab suci. Semua ini menciptakan suasana di mana ideologi politik menjadi agama yang baru. Agama tanpa Tuhan, tapi dengan ritual dan doktrin yang sangat kuat. Di era teknologi seperti sekarang, bukan berarti kontrol negara terhadap kepercayaan menjadi longgar. Justru sebaliknya, negara menggunakan teknologi untuk memperketat pengawasan, bukan hanya terhadap tindakan fisik, tetapi juga terhadap pemikiran masyarakat. Media sosial di Tiongkok sangat diawasi secara ketat. Kata-kata yang berbau agama atau spiritual bisa langsung disensor, bahkan menyebabkan akun ditutup. Pemerintah juga menggunakan teknologi pengenalan wajah dan sistem big data untuk melacak siapa yang pergi ke gereja, masjid, atau kuil. Mereka yang terlalu aktif beragama bisa langsung masuk daftar pengawasan. Di wilayah tertentu seperti Xinjiang, sistem ini dijalankan dengan sangat ekstrim, terutama pada etnis Uighur yang mayoritas beragama Muslim. Ribuan masjid dihancurkan dan warga dipaksa untuk tidak berpuasa, tidak sholat, bahkan tidak menyebutkan kata Allah dalam publik. Di sisi lain, agama-agama yang diizinkan beroperasi pun tidak luput dari pengawasan. Pemerintah membentuk versi resmi dari agama-agama seperti Protestan, Katolik, Buddha, dan Islam. Tapi agama versi pemerintah ini bukan agama yang bebas. Semua isi khutbah, kitab suci, hingga kegiatan ibadah harus sesuai dengan garis ideologi negara. Jika ada tokoh agama yang menyampaikan khotbah terlalu independen, dia bisa langsung ditangkap atau dibungkam. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tumbuh dengan ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap semua hal yang bersifat rohani. Mereka lebih memilih untuk tidak beragama sama sekali daripada harus menjalankan agama yang dipelototi negara. Agama pun berubah menjadi sesuatu yang berbahaya, bukan karena isinya, tapi karena status politiknya di mata pemerintah. Selain menggantikan agama dengan ideologi politik, negara juga mendorong semangat materialisme sebagai fondasi masyarakat. Sejak reformasi ekonomi,
pada 1980-an, Tiongkok berubah menjadi negara super konsumtif. Semua hal diukur berdasarkan uang, jabatan, properti, dan barang-barang mewah. Orang sukses adalah orang yang bisa membeli apartemen, punya mobil bagus, dan jalan-jalan ke luar negeri. Di masyarakat seperti ini, agama jadi tidak menarik. Apa gunanya berdoa kalau uang bisa membeli semuanya? Apa gunanya merenung tentang akhirat kalau yang dipikirkan setiap hari adalah saham, investasi, dan target kerja? Pemerintah secara halus mendorong masyarakat untuk sibuk mengejar dunia, karena orang yang sibuk tidak sempat berpikir tentang nilai-nilai abadi. Bahkan banyak pemuda Tiongkok hari ini yang secara terbuka menyebut bahwa Tuhanku adalah uang. Mereka tidak malu mengakui bahwa hidup mereka hanya berpusat pada karir dan status sosial. Agama dianggap sesuatu yang kuno, lambat, dan tidak membantu dalam mencapai kesuksesan modern. Bagi mereka, yang paling penting adalah bertahan dalam sistem yang keras ini, bukan mencari makna hidup yang abstrak. Di balik gedung-gedung tinggi yang berdiri megah di Shanghai, di balik jalanan padat dan hingar-bingar teknologi di Beijing, dan di balik senyum sopan para pekerja profesional yang memenuhi ruang-ruang kantor di kota-kota besar Tiongkok, tersembunyi sesuatu yang nyaris tak kasat mata, yaitu adalah kekosongan. Kekosongan yang tidak biasa, kekosongan yang tidak bisa diisi dengan uang, jabatan, atau bahkan kebanggaan nasional. Kekosongan ini tidak lain adalah ruang spiritual yang lama dikubur oleh sistem dan ideologi. Hingga akhirnya, masyarakat Tiongkok kehilangan sesuatu yang mendasar, yaitu makna. Salah satu fungsi utama agama atau spiritualitas dalam hidup manusia adalah memberikan arah. Jawaban atas pertanyaan mendasar, yaitu siapa saya, dari mana saya berasal, untuk apa saya hidup, dan kemana saya akan kembali setelah mati. Tanpa narasi besar semacam ini, hidup manusia seringkali kehilangan pegangan. Dia bisa tetap hidup secara fisik, tapi jiwanya seperti berkeliaran tanpa arah. Hal ini sangat nyata di masyarakat Tiongkok. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang menyingkirkan agama, banyak orang yang akhirnya benar-benar tidak tahu harus percaya pada apa. Mereka tahu harus bekerja, menabung, membeli rumah, menikah, punya anak, dan pensiun. Tapi mereka tidak tahu kenapa semua itu harus dilakukan. Mereka hidup dalam struktur yang sangat rapi, tapi kosong. Mereka punya segala hal secara materi, tapi hampa secara makna. Kondisi ini menciptakan generasi-generasi yang mudah goyah secara mental. Mereka bisa terlihat kuat dari luar, cerdas, disiplin, bahkan sukses secara finansial. Tapi mudah putus asa ketika dihadapkan pada kehilangan, kegagalan, atau krisis hidup. Tanpa sistem nilai yang kuat, manusia menjadi sangat rapuh. Dan inilah yang mulai dirasakan oleh masyarakat Tiongkok modern, terutama generasi mudanya. Fenomena ini tercermin jelas dalam angka-angka kesehatan mental. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok mencatat peningkatan drastis dalam kasus depresi, kecemasan, gangguan tidur, hingga bunuh diri. Menurut berbagai laporan yang sempat bocor ke luar negeri, jumlah penderita depresi di Tiongkok diperkirakan mencapai lebih dari 90 juta orang. Itu hampir sama dengan seluruh populasi negara seperti di Jerman. Yang mengkhawatirkan, angka ini kebanyakan berasal dari kalangan muda, yaitu mereka yang berusia 18 hingga 35 tahun. Generasi ini tumbuh dalam masyarakat yang sangat kompetitif, minim afeksi emosional, dan tidak punya ruang untuk menyuarakan beban batin. Mereka tidak bisa pergi ke terapi secara bebas karena masih ada stigma terhadap orang yang bermasalah mental. Mereka juga tidak punya komunitas keagamaan tempat mereka bisa berbagi, merenung, atau sekedar mencari pelukan spiritual. Bahkan keluarga mereka sendiri tidak tahu bagaimana merespon tekanan emosional karena dari generasi sebelumnya pun sudah terbiasa memendam. Dalam masyarakat yang tidak mengenal konsep pengampunan dosa, tidak punya ruang bercerita kepada Tuhan, dan tidak tahu kemana arah hidup, depresi menjadi penyakit spiritual yang menjelma dalam bentuk psikologis. Sayangnya, karena negara lebih fokus pada kestabilan ekonomi dan politik, isu ini sering diabaikan atau dibungkam. Masyarakat dibiarkan bergulat sendiri dengan kekosongan batin yang tidak mereka mengerti.
Dalam ruang kosong yang ditinggalkan agama, manusia seringkali menjadi pengganti, dan pengganti itu bisa datang dalam bentuk yang menyimpang. Di Tiongkok, fenomena ini muncul dalam bentuk agama-agama bayangan atau kultus ekstrim yang menyebar secara diam-diam. Beberapa di antaranya bahkan mengklaim diri sebagai Mesias baru, utusan Tuhan, atau jalan alternatif menuju keselamatan. Contohnya adalah kelompok Almighty God Church atau disebut juga Eastern Lightning yang mengklaim bahwa Yesus telah reinkarnasi dalam tubuh seorang perempuan Tiongkok. Kelompok ini berkembang pesat secara bawah tanah hingga dianggap berbahaya oleh pemerintah. Beberapa anggota dilaporkan melakukan kekerasan dan banyak lainnya ditangkap serta diadili. Ada pula kelompok-kelompok yang memadukan praktik spiritual, teori konspirasi, dan anti-sains dalam satu paket. Mereka menjual mimpi keselamatan melalui ritual aneh, doktrin-doktrin absurd, atau sekedar ilusi pencerahan spiritual. Masyarakat yang haus makna dan tidak mendapat ruang resmi untuk beragama seringkali menjadi target mudah kelompok-kelompok semacam ini. Dan karena pemerintah tidak mengizinkan agama sejati berkembang secara sehat, akhirnya muncullah praktik-praktik menyimpang ini sebagai pelampiasan batin. Meski sistem menekan dan masyarakat secara mayoritas tidak beragama, bukan berarti tidak ada sama sekali orang Tiongkok yang mempercayai adanya Tuhan. Banyak dari mereka yang diam-diam belajar tentang agama, membaca kitab-kitab suci secara online, meskipun harus pakai VPN untuk mengaksesnya, bahkan ikut pertemuan rahasia di apartemen atau tempat terpencil. Fenomena ini cukup menarik. Mereka belajar bukan karena tradisi, tapi karena pencarian batin yang sangat pribadi. Dalam diam, mereka mencoba memahami apa itu kehidupan setelah mati, siapa pencipta alam semesta, dan apa arti hidup ini sebenarnya. Mereka tahu resikonya besar, bisa dipenjara, diasingkan, bahkan dipecat dari pekerjaan. Tapi mereka tetap melakukannya, karena batin manusia tidak bisa selamanya dibungkam. Beberapa juga mulai tertarik pada agama-agama luar seperti Islam, Kristen, atau Buddha Tibet. Tapi proses belajarnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut dicap anti negara. Bahkan ada yang berpindah keyakinan sepenuhnya, lalu menjalani kehidupan religius dengan sangat hati-hati hanya di ruang pribadi. Mereka tidak berteriak soal keimanan, tidak menulisnya di media sosial, tapi hidup dengan ketenangan baru yang tidak bisa mereka dapatkan dari sistem negara. Tiongkok hari ini sedang memasuki fase menarik. Setelah puluhan tahun mengejar kemajuan ekonomi, masyarakat mulai menyadari bahwa uang bukan segalanya. Banyak orang kaya yang tetap merasa kosong, banyak yang sukses tapi tidak bahagia, banyak yang merasa ada yang hilang dalam hidup tapi tidak tahu apa. Disinilah spiritualitas mulai muncul kembali meski pelan-pelan. Tidak harus dalam bentuk agama formal, tapi dalam bentuk pertanyaan eksistensial. Untuk apa semua ini? Pertanyaan seperti itu mulai muncul di benak generasi muda, terutama mereka yang sudah lelah bekerja tanpa henti, atau mereka yang sudah mengalami burnout. Beberapa di antara mereka mulai mencoba meditasi, yoga, membaca buku filsafat, atau belajar tentang agama-agama dunia secara mandiri. Ada yang mulai tertarik pada ajaran Tao kuno, Buddhisme Zen, atau bahkan agama Islam, karena melihat ada ketenangan yang tidak mereka dapatkan dari kehidupan kota yang serba cepat. Meski negara masih menekan, tapi pencarian ini tidak bisa dihentikan sepenuhnya. Karena ketika manusia mulai bertanya tentang makna, itu artinya benih spiritualitas telah tumbuh. Dalam sudut pandang Islam, hidup tanpa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup bukanlah sekedar sebuah kehilangan, tetapi merupakan sebuah kesalahan besar yang berdampak fatal, baik di dunia maupun di akhirat. Islam hadir bukan sekedar sebagai agama, tapi sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia, yaitu sumber cahaya di tengah gelapnya kehidupan yang penuh ilusi duniawi. Ketika seseorang menolak untuk mengenal Islam atau berpaling dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ia telah menutup pintu hidayah yang sejatinya adalah anugerah terbesar dari Sang Pencipta. Tanpa Islam, hidup hanya menjadi serangkaian rutinitas kosong yang berakhir pada kehampaan, dan kematian bukanlah istirahat yang damai, tapi awal dari penyesalan yang tidak terhindarkan. Islam bukan mengekang, melainkan membebaskan jiwa dari belenggu dunia.
Dia bukan mematikan akal, tapi menyempurnakan fitrah manusia untuk berpikir jernih dan hidup dengan tujuan. Maka sungguh, tidak memilih Islam adalah seperti menolak air di tengah dahaga, atau menolak cahaya ketika terjebak dalam kegelapan. Dan kelak, ketika semua tirai kehidupan tersingkap, dan manusia berdiri sendiri tanpa harta, jabatan, atau status sosial, yang tersisa hanyalah kebenaran. Dan pada saat itulah, akan terdengar bisikan dari nurani yang dulu dibungkam. Seandainya aku dulu memilih jalan yang lurus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.